Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menghapus nama Presiden kedua RI Soeharto dalam pasal TAP MPR terkait pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski nama Soeharto dihapus, ketentuan-ketentuan lain dalam TAP MPR tersebut tetap berlaku. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mencabut nama Presiden kedua RI Soeharto dalam ketetapan atau TAP MPR tentang perintah menyelenggarakan pemerintahan bebas KKN. MPR mencabut nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR itu, tetapi status hukum TAP disebut masih berlaku. Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut pencabutan nama Soeharto sesuai surat yang disampaikan Partai Golkar pada 18 September lalu. Bambang Susatyo menyebut nama Pak Harto dicabut karena telah meninggal dunia. Hadirin dimohon berdiri. Kemudian yang kedua adalah surat dari fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 perihal kedudukan pasal 4 TAP MPR nomor 11/MPR 1998. Berdasarkan putusan rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana status hukum TAP MPR nomor 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR nomor 1/R 2003. Dalam pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998, nama Soeharto disebutkan secara khusus untuk upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus dilakukan negara secara tegas. Presiden kedua RI Soeharto pernah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pada 3 Agustus tahun 2000. Soeharto ditetapkan terdakwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan 7 yayasan yang didirikannya. Sebelumnya hasil pemeriksaan kekayaan yayasan Soeharto diketahui mencapai 4 triliun lebih. Soeharto pernah dipanggil untuk persidangan pada 14 September tahun 2000 tetapi tidak hadir karena alasan sakit. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh pada 11 Mei 2006 pernah mengeluarkan SP3 atas kasus itu. Status terdakwa Soeharto dicabut usai Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan SP3 Kejaksaan Agung sah secara hukum pada 1 Agustus tahun 2006. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut penghapusan nama Soeharto di TAP MPR nomor 11 tahun 1998 membuat negara seolah-olah menghapus dosa masa lalu dari Soeharto dan kroninya. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang memandatkan negara untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya yang melibatkan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya, justru dihapus dari TAP MPR tersebut. Ini sama artinya dengan memutihkan dosa-dosa di masa lalu yang belum dipertanggungjawabkan oleh negara. Bahkan bukan hanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi juga pengrusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan yang korup di masa lalu. Selain menghapus nama Soeharto dalam TAP MPR, sidang akhir masa jabatan MPR Rabu kemarin juga mencabut TAP MPR tentang Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Tim Liputan Kompas TV. Mengapa MPR menghapus nama Soeharto dalam TAP MPR tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Apa pula implikasi dari penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR itu? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Saat ini di studio sudah bergabung Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Pak Fadel, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan via sambungan dalam jaringan sudah bergabung Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Tifas. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Pak Fadel, saya ke Anda dulu. Apa urgensinya atau seberapa mendesak nama Pak Harto ini harus dihapus dalam TAP MPR tentang KKN itu? Saya ingin menjelaskan latar belakang. Oke. Karena saya sudah mendengar beberapa kali orang memberikan tanggapan di media. Supaya tidak salah, jadi ini bermula dari surat Menteri Hukum dan HAM kepada MPR yang meminta kalau boleh kita mencabut TAP MPR, ketetapan MPR nomor 33 tahun 67 tentang pengkhianatan daripada
Soekarno, presiden pertama kita. Setelah itu kami kaji, kita bahas, kita kaji, dan kita merasa bahwa ini tidak apa-apa kita cabut. Maka kami pimpinan MPR bersepakat, kita rapat dengan teman-teman para fraksi MPR, setuju untuk mencabut ini. Ketika kita setuju mencabut ini, Partai Golkar melihat bahwa, oh kenapa kita tidak mengajukan mengenai Pak Harto. Maka mereka mengajukan kepada kita. Kita rapat di saat yang sama PKB juga mengajukan surat yang sama dari PKB. Maka di balik spirit ini, di balik hal ini adalah ada keinginan besar dari pimpinan MPR untuk membuat rekonsiliasi bangsa ini. Kalau Soekarno, Pak Harto, Abdurrahman Wahid, kita sebagai majelis MPR ini sepatutnya untuk mencabut tap-tap yang lama yang kita anggap sudah tidak relevan. Kalau permintaan dari fraksi Golkar waktu itu alasannya karena rekonsiliasi itu atau ada alasan lain, Pak? Fraksi Golkar persisnya itu mereka meminta dengan alasan bahwa di samping rekonsiliasi nasional ada unsur budaya kita, kebersamaan, dan juga mempertimbangkan dharma bakti beliau selama 32 tahun menurut bangsa kita jadi presiden dan jasa-jasa sebelumnya. Jadi kami pikir benar juga, logika yang sehat, kita mesti menghargai, kita bangsa yang besar harus menghargai jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa orang yang sudah bekerja, apalagi presiden. Nah, maka kita setuju. Tanpa ada perdebatan waktu itu dalam prosesnya di MPR? Perdebatan ada, diskusi panjang, berbagai aspek kita lihat. Tetapi akhirnya dengan spirit rekonsiliasi semua sependapat. Aspek apa sebetulnya dikaji? Karena kan dari pandangan terutama tadi Mas Usman Hamid juga sudah menyampaikan di paket informasi kami di awal bahwa ini seolah-olah melupakan sejarah masa lalu dari Pak Harto dan juga beberapa kasus setelah beliau lengser dari jabatannya sebagai presiden waktu itu. Itu gimana meresponnya, Pak? Ya, kita tidak boleh melihat orang dari satu sisi saja. Kita harus melihat keseluruhan. Juga ada faktor-faktor kebaikan. Siapa sih pemimpin? Siapa sih manusia yang tidak ada kesalahan? Pasti ada kesalahan. Apakah dapat dimaafkan atau tidak? Kalau kesalahannya memang dapat dimaafkan dibandingkan dengan jasa-jasa perjuangan beliau, saya kira apalagi spirit. Yang paling inti ada spirit rekonsiliasi bangsa kita. Itu yang paling inti yang saya mohon dapat dimengerti oleh Pak Hamid. Pak Usman, Mas Usman, Anda merespon dari pernyataan Pak Fadel ini gimana meresponnya? Ya, terima kasih Pak Fadel, terima kasih Mas Tifal. Saya kira kalau memang ingin diletakkan di dalam kerangka rekonsiliasi nasional, sebenarnya Pak Fadel dan para anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu bisa membahas tindak lanjut dari TAP MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Karena di sana diletakkan satu pendasaran untuk rekonsiliasi nasional secara lebih komprehensif. TAP MPR nomor 5 ini mengakui bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal, konflik horizontal, baik akibat ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, dan juga praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dituangkan secara eksplisit di dalam konsideran TAP MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, salah satu yang dapat diambil secara konkret sebagai katakanlah wakil-wakil rakyat, partai-partai politik di MPR, juga di DPR, TAP MPR itu memandatkan pembentukan sebuah undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini terinspirasi dari pengalaman di Afrika Selatan. Ketika muncul pertanyaan apa yang akan dilakukan terhadap penguasa di masa lalu yang menimbulkan sistem apartheid, sistem yang mendiskriminasi dan menyingkirkan warga masyarakat hanya karena kulit hitam. Itu juga terinspirasi di sejumlah negara-negara Amerika Latin seperti Guatemala sampai dengan Argentina. Nah, salah satunya
adalah dengan menyelenggarakan proses pencarian dan pengungkapan kebenaran. Misalnya, tadi Pak Fadel mengatakan bahwa tentu kita harus melihat seseorang itu, termasuk seorang pemimpin, dari sisi baik dan dari sisi buruknya. Dalam konteks rekonsiliasi nasional, hal-hal semacam itu diungkapkan secara terbuka melalui satu forum dengar pendapat atau dengar cerita yang disaksikan oleh tokoh-tokoh besar. Kalau di Afrika Selatan ada Desmond Tutu misalnya. Nah, di Indonesia tentu kita bisa menggelar proses serupa karena kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat, TAP MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan. Sehingga Di dalam- poinnya, sehingga poinnya apa Mas Usman? Sorry. Jadi kalau misalnya mau rekonsiliasi, laksanakanlah TAP MPR nomor 5, bentuklah Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, segeralah tunjuk anggota-anggotanya, lalu gelarlah proses pencarian kebenaran, undang para saksi, undang para ahli, undang para misalnya penyelidik-penyelidik yang pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk yang terlibat di dalam proses hukum atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Saya kira ketika Presiden Soeharto meninggal dunia, status hukumnya jelas masih tersangka. Demikian pula sikap pemerintah ketika itu di era Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah dan khususnya jajaran kejaksaan masih mengambil langkah gugatan hukum terhadap yayasan-yayasan Soeharto. Nah, itu artinya negara ketika itu secara resmi masih melaksanakan mandat reformasi khususnya dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kembali kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dijelaskan di dalam TAP MPR tersebut. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa Pak Fadel dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau partai-partai politik di Senayan tidak melaksanakan TAP MPR nomor 5 tahun 2000 untuk menjalankan rekonsiliasi nasional yang dimaksud tadi? Oke, boleh langsung dijawab Pak. Begini, Bung, saya kira apa yang Anda sampaikan ada benarnya. Dan kami sudah melaksanakan, kita selama kurang lebih 4 bulan itu mengadakan semacam roadshow, mendatangi tokoh-tokoh bangsa, orang-orang yang pernah menjadi presiden, wakil presiden, pimpinan MPR, semua kita datangi, keliling. Kita datangi ke rumah mereka. Pak Amin Rais itu datang ke kantor MPR karena beliau mengatakan dia sering di Jogja. Ketika beliau datang, banyak yang ikut dan rombongan ramai sekali. Jadi kita sudah melewati proses yang disampaikan Bung Amin tadi. Itu benar, kita lewati tapi tidak membuat seperti yang dikatakan tadi. Kita sudah melewati proses ini. Dan ketika dikaji oleh Badan Pengkajian MPR, juga beberapa teman menyampaikan persis sama dengan beliau sampaikan. Akhirnya teman yang lain menjelaskan lagi dari sisi yang lain. Akhirnya kami sebagai pimpinan MPR, 10 orang ini berunding. Oh, kalau begitu kita mengambil langkah seperti ini. Dan langkah ini kita pikir dengan matang, dengan berbagai pertimbangan yang dasarnya sama dengan beliau tadi bahwa kita ingin rekonsiliasi. Sehingga nanti momentum presiden baru Prabowo Subianto ini suasana bangsa kita berubah dibandingkan dengan yang lalu. Tidak terkotak-kotak lagi lah. Kalau kemudian di awal sempat pembahasan awalnya itu sempat ada perdebatan, tapi kemudian di sidang akhir masa jabatan kemarin itu ternyata proses pengambilan keputusan berjalan mulus saja. Apakah sesungguhnya ada tekanan juga untuk memastikan bahwa proses dari penghapusan nama Pak Harto di TAP MPR itu harus segera digolkan begitu di sidang kemarin? Tidak ada tekanan sama sekali. Hanya kesadaran daripada pimpinan-pimpinan MPR 10 orang ini, ada kesadaran kita harus berani mengambil langkah yang besar ini ke depan agar supaya momentum pembangunan kita, apalagi presiden baru dengan spirit yang demikian hebat, mau bikin pertumbuhan 8%, bikin ini, bikin itu. Jadi kita lihat ini, kita harus jangan terkotak-kotak lagi. Kita kembali menyatu dan segera kita bangun bangsa ini. Saya pernah mengalami, saya pernah jadi gubernur, merasakan bagaimana sulitnya di daerah saat ini. Dan kalau bangsa kita tidak
bersatu, tidak masih terkotak-kotak, nah ini akan lebih repot, Bung, Oke. ke depan. Oke, Mas Usman, dengan alasan ini dikaitkan lagi dengan proses transisi pemerintahan baru, gimana meresponnya? Ya, transisi pemerintahan baru itu tentu akan menjadi penentu bagaimana kita mau membangun moralitas bangsa ke depan, moralitas kolektif bangsa ke depan. Jika kita ingin membangun persatuan, tentu kita ingin persatuan itu didasarkan pada pri kemanusiaan yang adil dan beradab, didasarkan pada penghormatan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian meletakkan manusia dalam harkat dan martabat yang sederajat, dan diorientasikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui proses penyelenggaraan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan di dalam proses demokrasi. Dengan begitu, maka pertanyaannya apakah itu seluruhnya terpenuhi? Saya khawatir tidak. Komisi Kebenaran seperti yang terjadi di Afrika Selatan, itu dia ingin mengungkapkan apa yang salah di masa lalu. Seseorang dimaafkan, seseorang dihapuskan, kesalahannya dimaafkan, itu mengandaikan ada kesalahan yang diidentifikasi dan diakui. Kalau kesalahan itu tidak pernah diungkapkan, tidak pernah diidentifikasi, apalagi tidak pernah diakui, lalu apa yang dimaafkan? Nah, pertanyaan semacam ini tentu tidak bermaksud untuk mengatakan pasti tidak dimaafkan. Tidak. Ini perlu satu proses yang jujur dengan partisipasi masyarakat yang luas. Oke. Partisipasi dari mereka yang terdampak dari kebijakan dan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu. Nah, Kalau bagusnya hanya 10 prosedurnya orang menurut yang Anda membahas, bagaimana? Karena kan kalau kita pahami, kita ambillah dari contoh di DPR. Kalau kita mengubah, kalau dalam proses revisi undang-undang itu pasti akan ada daftar inventarisasi masalah atau DIM. Nah, menurut Anda, Mas Usman, untuk perubahan TAP MPR, terutama untuk menghapuskan nama Pak Harto dalam TAP MPR itu, prosedur apa yang baiknya seharusnya dilakukan? saya kira setiap proses pembuatan undang-undang, perubahan undang-undang sesuai dengan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan harus diselenggarakan dengan konsultasi yang bermakna, dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Tidak ada masyarakat sipil, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi misalnya, yang pernah diundang oleh partai-partai politik di DPR terkait dengan rencana perubahan TAP MPR nomor 11 tahun 98 ini. Tidak pernah ada. Dengan kata lain, MPR mengambil kebijakan yang sepihak. Kalau hanya sepihak, kalau hanya diputuskan oleh 10 orang, lalu di mana makna perwakilan rakyat itu? Di mana makna majelis itu? Sebuah majelis itu seharusnya membahas dengan cara yang terhormat, dengan mendengarkan pandangan semua pihak, pandangan akademisi, pandangan intelektual, bahkan pandangan mereka yang tidak pernah bisa didengar suaranya, mereka yang setiap hari Kamis menyuarakan tuntutan keadilan melalui aksi Kamisan. Mereka adalah korban-korban dan keluarga korban dari pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru, di masa pemerintahan Soeharto, dari korban Tanjung Priuk, korban Talang Sari, korban 65, sampai dengan korban-korban penembakan mahasiswa rekan-rekan saya, dan juga tragedi Mei tahun 98. Nah, itu semua harus kita letakkan sebagai bagian dari apa yang kita ingin persatukan ke depan sebagai bangsa. Oke. Kita ingin membangun bangsa dengan moralitas kolektif yang berdasarkan kejujuran, kebenaran. Baik. Dengan begitu, maka rekonsiliasi dan persatuan itu bisa benar-benar bermakna, bukan rekonsiliasi dan persatuan yang semu. Oke, itu dianggap sepihak pengambilan prosedur. Apa gimana merespon itu? Keliru sebenarnya, Bung. Bukan keliru. Tidak boleh dikatakan sepihak. Kami ini kan melibatkan seluruh partai-partai, melibatkan seluruh fraksi, dan mereka itu juga ada perwakilan. Kami juga ada badan kajian yang beberapa guru-guru besar, profesor-profesor ada di dalamnya. Kami juga datang ke beberapa perguruan tinggi. Jadi sudah melibatkan berbagai pihak. Jadi bukan hanya sepihak, kami semata-mata. Dan mesti dilihat lagi, bukan hanya Pak Harto saja. Gus Dur pun, Abdurrahman Wahid juga kita membuat hal yang sama. Jadi spirit yang ada ini mesti dilihat, Bung. Jadi saya sih sependapat dengan apa yang Bung katakan tadi. Nggak ada salahnya dan benar. Tapi saya ingin mengatakan tidak sepihak. Tapi semua pihak yang terlibat bersama-sama kita di parlemen. Dan di atasnya di MPR, termasuk kelompok DPD ikut juga membahas hal ini. Dan kita datang bicara dengan beberapa tokoh-tokoh perguruan tinggi. Jadi
sudah cukup panjang kajian kita. Oke. Kita sudah melewati berbagai proses. Jadi kita pikir-pikir ya harus ada satu langkah yang berani yang perlu kita ambil demi kepentingan bangsa untuk pembangunan yang lebih baik. Langkah berani ini ada menilai bahwa ini tampaknya upaya juga untuk membuat status Pak Harto menjadi pahlawan nasional juga. Itu gimana merespon itu? Ya sebenarnya beberapa orang sudah mengatakan begitu. Dengan demikian maka Pak Soeharto dan Abdurrahman Wahid yang pernah jadi presiden bisa dapat menjadi pahlawan nasional. Seperti pada waktu zamannya SBY, Soekarno mendapatkannya. Tetapi ketika itu Soekarno mendapatkan TAP nomor 33 belum kita cabut. Kita cabut sekalian. Dengan demikian maka secara keseluruhan saya tidak mengatakan bahwa ini ada cacatnya dan sebagainya. Oke. Pasti ada. Karena perdebatan juga ramai. Oke. Bung, tidak semata-mata langsung plong begitu. Panjang kita lewati. Sampai malam kita. Tapi ya alhamdulillah semua spirit yang sama untuk kemajuan bangsa ke depan. Singkat saja, Itu Bung aja. Usman, merespon hal tadi. Ya, saya ragu bahwa proses pengambilan keputusan itu telah melalui proses konsultasi yang luas. Karena kalau kita lihat dari mulai tanggal dibuatnya surat Partai Golkar sampai dengan diambilnya keputusan oleh pimpinan MPR, itu sangat singkat sekali. Jadi tidak mungkin di dalam waktu yang sangat singkat itu ada sebuah konsultasi yang bermakna, ada sebuah proses permusyawaratan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Tidak ada warga masyarakat yang misalnya terdampak dari kebijakan di masa lalu yang didengarkan, yang diundang. Jadi sekali lagi saya mempertanyakan dan kami mempertanyakan integritas MPR di dalam mengambil keputusan itu. Dan sebaiknya kalau memang ingin ada semacam proses rekonsiliasi nasional, laksanakanlah dengan koridor undang-undang yang telah ditetapkan di dalam TAP MPR nomor 5 tahun 2000. Bentuklah itu komisi kebenaran, selenggarakanlah proses penyelidikan, dengar pendapat, dengar kesaksian, dengan penilaian-penilaian yang betul-betul adil. Baik. Undanglah mereka yang bukan partisan, bukan partai A, bukan partai B, bukan partai C, tapi orang-orang yang punya integritas tinggi, orang-orang yang punya integritas moral yang tidak diragukan lagi. Dengan begitu maka keputusan semacam itu kalaupun terjadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini terkesan sekali seperti rekonsiliasi para elit dengan mencoba menukar misalnya dengan Gus Dur atau dengan Soekarno. Saya kira Gus Dur tidak pernah diproses hukum secara pidana. Soekarno pun demikian. Berbeda dengan Pak Harto misalnya yang terakhir berstatus tersangka dan yayasannya digugat oleh pemerintah SBY. Jadi sekali lagi keputusan ini saya kira keputusan yang tidak mencerminkan etika kehidupan kebangsaan yang benar, yang didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan juga prinsip-prinsip penting di dalam kehidupan berbangsa kita. Bung Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, terima kasih bergabung lewat sambungan dalam Terima kasih, Pak Fadel Pak Muhammad Fadel. juga terima kasih sudah Terima kasih, bergabung. saya kira ke ini studio Kompas bagus TV kali ini. masukannya, nanti kita ketemu tersendiri dengan Harapannya begitu dan bisa Ya, ditampung kita untuk bahas aspirasi lagi. publik ini. Terima kasih semuanya sudah hadir, selamat malam.